Edunera Production. Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Yasmin. Hari ini Kak Yasmin akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Ishak. Sebelum Kak Yasmin mulai menceritakan, adik-adik duduk yang manis dulu yuk. Di Jabrun, Palestina, tinggallah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim. Sarah yang sudah menua pun belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga datanglah 3 manusia rupawan mengunjungi rumah Nabi Ibrahim. Beliau adalah malaikat. Malaikat tersebut menyampaikan pesan bahwa Sarah akan segera melahirkan seorang anak. Malaikat memberitahu bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak yang soleh. Sebagian orang tidak percaya bahwa Nabi Ishak adalah anak dari Sarah. Namun, seiring berjalannya waktu, muka Nabi Ishak pun semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Orang-orang pun percaya bahwa Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak kecil pun sering ikut bersama Nabi Ibrahim untuk menemani ayahnya berdakwah. Saat Nabi Ishak sudah menginjak umur 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Ishak menjadi rasulnya. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di tanah Palestina meneruskan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim. Beliau berdakwah di sana untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengajarkan mereka untuk mendirikan sholat, mengerjakan zakat, dan hal kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika ibunda Nabi Ishak telah tiada dan ayahnya Nabi Ibrahim sudah menua, Nabi Ishak tak kunjung menikah. Hingga Nabi Ibrahim menyuruh salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak untuk meminang salah seorang perempuan dari keluarga Nabi Ibrahim. Lalu pelayan tersebut akhirnya meminangkan Ribka, seorang perempuan, untuk Nabi Ishak. Nabi Ishak yang berumur 40 tahun akhirnya menikah dengan Ribka. Ribka pun ikut bersama Nabi Ishak di Palestina. Selepas menikah, Nabi Ishak pun mengetahui bahwa Ribka istrinya dinyatakan mandul, tidak bisa memiliki anak, seperti ibundanya terdahulu. Namun, Nabi Ishak dan Ribka tidak putus asa. Mereka tetap berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Nabi Ishak pun berdoa dengan sangat lembut dan penuh keyakinan. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Ribka mengandung seorang anak. Dengan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ribka pun diberi keturunan. Nabi Ishak mendapatkan keturunan di usianya yang menginjak 60 tahun. Ribka melahirkan anak laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau dan bayi laki-laki kedua diberi nama Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kelahiran Yakub dalam surat Al-Anbiya ayat 72. Adapun mukjizat Nabi Ishak adalah istrinya yang dapat melahirkan seorang anak di saat dirinya sudah dinyatakan mandul. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ishak adalah Nabi Ishak yang tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah dan yakin kepada Allah agar diberi keturunan, walaupun sudah dinyatakan tidak akan memiliki keturunan. Nabi Ishak juga sangat bersabar dengan apapun ujian yang didatangkan dari Allah. Itu dia tadi kisah Nabi Ishak yang diceritakan Kak Yasmin. Semoga adik-adik di rumah dapat memetik hikmahnya dan menerapkan di kehidupannya di sehari-hari. Ditunggu video menarik lainnya lagi ya adik-adik. Edunera Production.